Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak adalah ujian, adalah cobaan dari Allah. Yang pertama apa tadi kita sebut? Perhiasan. Yang kedua istidraj. Harta dan anak buat orang-orang yang tidak beriman jadi istidraj. Yang ketiga secara umum harta dan anak adalah ujian. Di surat Al-Anfal ayat 28 Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu wa annallaha indahu ajrun azim. Kata Allah wa'lamu. Jadi banyak ayat Allah mengatakan ini pengumuman, taklimat dari Allah. Ketahuilah bahwa harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Iya, dia perhiasan, dia nikmat yang Allah berikan, tapi dia itu ujian buat kalian. Sebagian orang Masya Allah ketika dia bertahun-tahun tidak memiliki anak, berharap dia punya anak. Ketika punya anak, akhirnya jadi bakhil. Gara-gara anak. Jadi pengecut. Gara-gara anak. Jadi jarang datang ke majelis ilmu. Mau berangkat umroh, nggak berangkat-berangkat. Gara-gara siapa? Anak. Mau haji padahal udah wajib haji, nggak berangkat haji. Alasannya apa? Anak masih kecil, Ustaz. Insya Allah tahun depan kita mau berangkat haji. Kenapa? Ya anak baru umur 1 tahun, Ustaz. Ditinggal kesian. Baik, 2 tahun lagi daftar. Tahun depan hamil lagi. Terus gimana? Insya Allah, Ustaz, kalau sudah lahiran ini insya Allah berangkat. Terus sampai anaknya 7, nggak berangkat umroh dan haji. Padahal dia sudah wajib berangkat haji ketika anaknya 1. Karena wajib haji itu kapan? Ketika mampu. Ketika kau punya anak 1 mampu, wajib kau berangkat haji. Ustaz, gimana dengan anak-anak? Subhanallah. Apa nggak bisa dititipkan anak-anak? Orang kau kadangkala ke luar negeri kemana, anak dititipkan. Tapi kenapa tatkala berangkat ibadah berat buat engkau? Fitnah. Maka kita harus tahu. Jangan sampai tatkala kita mau beribadah gara-gara anak, ada nggak jadi beribadah. Subhanallah. Allah menjadikan harta dan anak itu, harta dan anak itulah fitnah. Apa artinya fitnah? Kita udah pernah bahas kajian tentang fitnah. Yang pertama, fitnah itu adalah segala sesuatu yang membuat kita jadi lalai, jadi meninggalkan ketaatan, menghalangi kita dari taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Itu fitnah. Apa saja modelnya, apa saja. HP yang kita miliki bisa jadi fitnah karena membuat engkau lalai. Dan ana rasakan fitnahnya HP ini jamaah. Antum lihat tatkala hari Jumat kadangkala kita bisa buka HP sejam, baca Al-Kahfi tiap 5 menit berhenti. 5 menit bunyi, taruh Qurannya, pegang lagi. Subhanallah. Jadi Al-Kahfi bisa 2 jam. Dan Al-Kahfi bisa seharian. Artinya pagi baca 10 ayat, setelah itu main HP. Nanti habis Jumatan baca 10 ayat, nanti habis asar mau maghrib cepet-cepetan. Allahu Akbar, belum selesai ini ketika Al-Kahfinya. Dan kadangkala dan tidak selesai. Fitnah. Jadi gadget ini fitnah jemaah. Karena tadi melalaikan, membuat kita jadi lebih sedikit ibadahnya, atau mendorong kita berbuat kemaksiatan. Itu arti fitnah yang pertama.
Arti fitnah yang kedua, fitnah itu adalah yang menyingkap hakikat dirinya. Kau itu siapa sih? Fitnah-fitnah datang itu untuk menunjukkan hakikat diri seorang mukmin atau nggak beriman. Allah mengatakan, ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Di surat Al-Ankabut, awal surat Al-Ankabut, Allah mengatakan, apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan beriman, selesai mereka tidak akan dikasih fitnah? Allah katakan, walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dengan fitnah itu nampak jati diri seseorang, siapa yang benar dan siapa yang pura-pura beriman. Kita ini yang hijrah juga difitnah, supaya nampak engkau benar enggak lillahi ta'ala, atau ternyata pura-pura. Itu berkaitan dengan harta dan anak kita adalah fitnah. Kemudian berkaitan dengan fitnah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzana wa majhala. Ay na'am, mabkhala, majbana, majhala, apa satunya? Dan kita sebutkan lagi. Al-walad, kata Nabi SAW, adalah mabkhala, sumber kebakhilan orang tuanya. Sumber kebakhilan itu anak tuh. Engkau jadi susah mau bersedekah. Awalnya ketika belum punya anak, Masya Allah, sedekah sana, sedekah sini. Ketika punya anak, mulai uang sedekahnya buat apa? Buat anak, Ustaz. Bukan buat beli susu. Kalau beli susu kebutuhan. Mulai ditabung untuk apa? Nanti buat anaknya kalau kuliah. Subhanallah. Anaknya baru lahir, jemaah. Nabung buat kuliah. Iya Ustaz, seorang muslim harus visioner, ke depan memandangnya. Nah, kau sebenarnya bakhil, ya Pak. Bukan visioner. Itu terjadi orang kayak kita. Anak, sumbernya anak. Orang jadi mam. Yang kedua, anak itu majhalah, kata Nabi. Membuat orang tuanya bertindak bodoh. Ini bicara ujian. Jadi kalau ujian itu lulus nggak lulusnya di mana? Nabi menyebutkan 4 hal. Orang tua gara-gara anak bersikap bodoh. Antum lihat orang-orang yang korupsi kadangkala, orang-orang yang mencuri. Kalau ditanya buat apa? Anak. Kadangkala antum lihat orang di supermarket ngutil, susu dia ambil. Ditanya untuk dijual? Enggak. Untuk siapa? Anak. Sampai ada seorang yang tidak pernah mencuri dalam kehidupannya diceritakan. Artinya orang baik dia itu. Ketika dia berangkat ke bidan untuk lahiran anaknya, bingung nih suami. Istri ngelahirkan, suami di luar bingung. Pakai duit dari mana bayar bidannya? Akhirnya dia lihat di depan rumah bidan itu banyak motor yang parkir. Dia curi motor itu. Ya namanya bukan maling, jemaah. Ketangkeplah dia. Lihat, orang yang benar jadi bodoh. Gara-gara siapa? Anak, jemaah. Ada orang-orang yang ya ketika anaknya, biasanya banyak pencurian itu kata polisi, mau Idul Fitri. Iya, itu polisi mulai hati-hati nih, mau Idul Fitri nih. Biasanya rawan pencurian. Mencurinya untuk siapa tuh orang-orang? Untuk anaknya. Ustaz, anaknya minta baju baru, minta sepatu baru, minta sandal baru. Itu terjadi rawan pencurian. Orang jadi bertindak bodoh gara-gara anak. Yang ketiga, kata Nabi SAW, majbana. Anak itu menjadi sumber kepengecutan.
orang tuanya jadi pengecut. Kalau kita bicara di jihad di jalan Allah, kadang-kala orang ngomong, Allah, anakku si cilik-cilik Ustaz. Iya, anaknya. Orang jadi pengecut. Dan banyak orang-orang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak berangkat berperang ya gara-gara dipegangin sama anak-anak. Itu tadi fitnah. Yang keempat, mahzana. Anak itu sumber kesusahan orang tuanya. Tadi ketika anaknya meninggal dunia, ada orang tua. Di mana-mana kita lihat. Ada kejadian di Jember, ada orang tua yang ditinggal mati anaknya. Itu suaminya datang karena masih saudara. Ustaz, ayah datang ke rumah. Ustaz, anak punya istri nih sekarang jadi suka merenung, suka diam. Dia buka lemari, ngelihat baju anak-anaknya, dia pegang baju, dia ciumin. Akhirnya anak yang lain gak diurusin. Kalau anak gak diurusin gak apa-apa, ada pembantu. Kalau suaminya gak diurusin, ada apa? Masya Allah. Nah, itu mahzana, jadi sumber. Orang akhirnya jadi kacau hidupnya gara-gara anak. Akhirnya si ibunya ini yang ditinggal mati anaknya, dia selalu mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Dia mengatakan, nih gara-gara abang, anak kan sudah bilang berangkat ke dokter, anak udah bilang kita ngamar di rumah sakit, tapi dibawa pulang akhirnya mati itu anak. Padahal itulah sumber kesedihan. Tapi seorang yang beriman dengan fitnah anaknya meninggal dunia, apa yang akan dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah takdir Allah. Dokter nggak salah, nggak ada yang salah. Bukan kadang-kala orang ini gara-gara ya kita jarang beli vitamin buat anak-anak. Bukan, saudara. Itu fitnah anak, jamaah. Sehingga orang tua diuji apa? Kedermawanannya dengan hadirnya anak. Orang tua diuji keberaniannya. Orang tua diuji akalnya. Orang tua diuji kesabaran dia ketika tinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana peristiwa orang yang ditinggal mati anaknya kemudian dia mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pernah malaikat-malaikat mencabut nyawa salah seorang anak dari hamba Allah SWT. Lalu mereka berjumpa dengan Allah. Allah bertanya kepada mereka, qabattum samrata fuadihi, engkau mencabut nyawa buah hatinya? Iya ya Allah, kita cabut nyawa buah hatinya. Artinya orang tua ini cinta sama anak, ingin anak itu hidup. Beda sama orang tua yang kepingin anaknya mati. Artinya ada orang tua ngelihat, aduh kesian dia hidup, sudah biar. Kalau meninggal mungkin itu yang terbaik buat dia. Artinya meninggalnya anaknya akan membuat orang tua sedih. Tidak terlalu. Karena memang dia berharap anaknya cepat meninggal, karena dia tersisa dengan penyakit yang umumnya atau apa. Tapi ada orang yang enggak, dia ingin anaknya itu hidup. Allah cabut nyawanya. Dalam kondisi orang tua berharap panjang umur anak. Lalu Allah bertanya kepada malaikatnya, "Madza qala 'abdi?" Lalu apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kalian cabut nyawa anaknya? Apa kata malaikat-malaikat Allah? Hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan nih, dia diuji dengan anaknya meninggal dunia, dia mengatakan alhamdulillah, dan dia lalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah. Bangunkan buat hambaku ini satu rumah di surga buat dia. Wasammuhu baital hamdi. Kasih nama rumah itu rumah pujian. Subhanallah, lulus dalam ujian jemaah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar sekali. Itu salah satu pahala tadi yang disebutkan. Jamaah rahimakumullah, Allah memperingatkan
agar orang tidak lalai dengan harta dan anak. Itu di surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lupa dari zikrullah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Rugi. Kita ukuran rugi apa? Ketika dagangan nggak laku. Ukuran rugi kita apa? Ketika pabrik kita bangkrut. Tapi Allah sebutkan, orang rugi itu bukan itu kerugian yang sebenarnya. Kau ketika sukses, kaya raya, tapi kau lupa sama Allah, kau rugi. Lebih baik kau miskin, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Kau beruntung ketika itu. Ya Ustaz, lebih untung lagi kalau kaya raya terus ingat sama Allah. Ya iyalah. Tapi yang jelas kerugian disebutkan di sini karena tidak berzikir. Gara-gara harta dan anak. Dan jamaah, orang tua untuk urusan harta, Masya Allah, subuh sudah berangkat, pulang malam hari. Untuk siapa? Untuk istri dan anak-anak. Azan dikumandangkan di masjid, duduk-dudukan, tidak berangkat ke masjid. Ditelepon, Mas, nih ada proyek nih, berangkat. Makanya sampai ada yang mengatakan, ana dapat gambar itu langkah yang paling berat, kata dia. Ada orang yang langkahnya sudah sampai ke Amerika, ada orang yang langkahnya sudah sampai ke Australia, sudah sampai ke Jepang, ke Singapura, sampai langkah dia tempat yang jauh. Tapi masjid 50 meter dari rumahnya tidak pernah sampai langkah dia ke sana. Nggak pernah langkah itu sampai ke sana. Kenapa? Karena di situ nggak ada harta buat dia, nggak ada duit di sana, tidak ada kesenangan menurut dia. Dan inilah orang-orang yang lalai gara-gara harta. Berangkat sama anaknya tamasya, jauh dia berangkat, tapi anaknya tidak pernah digandeng untuk menuju ke rumah Allah. Nah, enak, nih rumahnya Allah. Berangkat kita ke sini. Kita jauh-jauh sampai New Zealand, masa ke rumah Allah yang 50 meter, yang 200 meter, yang 1 kilo, anggap jauh masjidnya umpamanya. Kau bawa anak. Jadi jamaah, sebenarnya harta dan anak tidak tercela. Kita cinta sama harta sama anak tidak tercela, karena itu fitrah. Tapi yang jadi masalah ketika harta dan anak membuat kita lalai dan lupa. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya raya, banyak yang sekali sodakoh 700 ekor onta, sekali sodakoh 1000 dinar, sekali sodakoh 100.000 dirham. Ada sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Tapi itulah sodakoh yang mereka keluarkan, bukti kalau mereka tidak lalai dengan hartanya, kalau mereka selamat dari fitnah dunia itu. Karena dari awal kita sebutkan, harta dan anak bisa menjadi nikmat dan bisa menjadi azab.